Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Muhammad Seprianto dari Prodi Rekayasa Teknologi Konstruksi Perkapalan Politeknik Negeri Batam ingin memaparkan materi yaitu statika benda tegar dan gaya gesek. Baik, langsung saja. Apa itu statika benda tegar? Statika benda tegar atau tumpuan merupakan suatu support adalah fitur pada suatu benda tegar untuk menjaga benda tersebut tetap diam dan tidak bergerak. Jadi dia berupa tumpuan atau uh, tiang penyangga agar suatu benda tidak dapat bergerak. Tumpuan itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama tumpuan roll, yang kedua tumpuan sendi atau engsel, dan yang ketiga tumpuan jepit atau fixed support. Di mana tumpuan roll itu adalah jenis tumpuan yang mampu menahan gaya vertikal yang ke arah atas, namun tidak mampu menahan gaya horizontal secara mendatar, yaitu kita bilang sebagai sumbu X dan sumbu Y. Pada tumpuan roll, batang atau struktur akan bebas bergerak secara horizontal, sehingga rese yang dihasilkan tumpuan ini hanya gaya normal, yaitu tegak lurus dengan bidang yang sentuh. Sedangkan tumpuan sendi atau engsel merupakan tumpuan engsel adalah yang dapat menahan gerakan translasi, namun tidak mampu menahan gerak rotasi. Dalam artian tidak dapat menahan gerak lingkaran, berupa lingkaran seperti rotasi clockwise ataupun searah jarum jam. Secara sederhana, tumpuan engsel dapat menahan gaya vertikal dan horizontal, tapi tidak bisa menahan momen pada struktur tersebut. Yang ketiga yaitu tumpuan jepit atau fixed support. Tumpuan jepit ini merupakan jenis tumpuan atau koneksi yang paling kaku di antara jenis tumpuan yang lain. Tumpuan jepit membatasi dalam semua gerakan translasi dan rotasi, tidak bergerak ataupun berputar segala arah. Jadi intinya tumpuan jepit ini dalam kondisi mati, tidak dapat bergerak horizontal maupun vertikal maupun horizontal dan tidak dapat berrotasi. Ya, baik. Selanjutnya, ini merupakan contoh suatu dalam kehidupan kita. Contoh suatu benda yang dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita melihat terdapat beberapa jenis tumpuan, yaitu pertama di sini dapat kita lihat ini ada tumpuan sendi atau engsel, dan ini merupakan jenis tumpuan sendi juga atau roll. Ini merupakan free body atau kita sebut dengan diagram bebas. Di sini dapat kita lihat panjang balok ini keseluruhan yaitu 17 feet, di mana titik tumpunya berada di titik pusatnya berada di titik D, yaitu W200 lb. W ini merupakan weight atau beban. Jadi titik bebannya berada di titik D. Berada di titik A atau B di antara A sampai ke B. Perhatikan pada titik B terdapat tumpuan engsel A ini. RBY ini merupakan titik engselnya. BY berasal dari sumbu Y. Dan ini RBX dari sumbu X. Jadi ini merupakan titik sendi atau engsel tadi. Sehingga memiliki dua gaya reaksi yaitu RBX dan RBY. Di sini tadi. Gitu. Oke, next. Selanjutnya yaitu ada 3 macam jenis tumpuan statika benda tegar, yaitu yang pertama itu beban muatan, yang kedua statika benda tegar untuk beban terpusat, sistem equivalent, statika benda tegar untuk beban terdistribusi, statika benda tegar beban momen. Beban atau muatan loads atau loading merupakan gaya eksternal yang bekerja pada suatu struktur. Jadi beban atau muatan itu seperti kita menekan sesuatu benda sehingga dia dapat pressure atau tekanan dari tangan kita. Seperti kita mendorong meja, jadi dia mendapat
beban atau dorongan itu mendapat tekanan dari tangan kita ketika kita menekan ke arah atas meja, yaitu berupa gaya eksternal yang bekerja pada suatu struktur secara umum. Terdapat tiga macam beban, yaitu beban terpusat, beban terdistribusi, dan beban momen. Baik, ini merupakan beberapa contoh dalam kehidupan kita yang dapat kita lihat. Ini merupakan contoh beban terpusat. Kita dapat lihat di sini sebuah penyangga besi dan dapat secara melintang dan ini memanjang. Jadi titik pusat yang dimaksud beban terpusat dia hanya bagian titik tersebut saja, yaitu titik pertama. Kita anggap ini sebagai ini F1, ini F2, dan ini F3. Oke. Jadi pada beban terpusat terdapat tiga titik pusat gaya, yaitu di F1, F2, dan F3. Ini merupakan contoh dari beban terpusat. Dan ini merupakan contoh dari beban terdistribusi atau secara merata. Seperti suatu gedung, dia jumlah beban yang di atasnya itu rata. Jadi tidak ada ketimpangan atau satu sisi yang berat dan sisi lainnya tidak. Jadi secara rata dia beban yang berada di atasnya terdistribusi ke area beton atau area lantai ini rata. Yang ketiga yaitu beban distribusi kan ada dua tadi. Yang pertama rata dan yang kedua tidak rata. Itu termasuk beban terdistribusi. Yang tidak rata seperti ini, contohnya ini suatu baja mungkin di atasnya terdapat tumpukan semen atau karung gini. Jadi ini tidak merata. Jadi pada saat di titik sini, beban lebih besar dibanding titik sini. Kita anggap ini titik F1, ini F2, dan ini F3. Jadi pada beban yang dialirkan dari benda di atas yang itu pada F1 itu lebih besar dibandingkan F2, dan begitu pula dari beban yang diberikan F3 ke F2 itu perbandingan beban dari F3 dan F2 tentu lebih besar F3 dibanding F2. Jadi urutannya F1 beban paling tinggi, yang kedua F3 nomor 2, dan yang paling terakhir yaitu F3 dan F2. Yang selanjutnya itu disebut juga sebagai beban kombinasi, yaitu beban momen. Merupakan beban yang menimbulkan momen. Jadi ketika di suatu bidang atau benda dikasih beban dari atas sehingga menghasilkan suatu momen, suatu pergerakan atau suatu perubahan seperti itu pada benda yang diberi beban. Statika benda tegar untuk beban terpusat. Pada sistem kesetimbangan pada partikel, keadaan setimbang tercapai jika gaya resultan yang bekerja pada partikel tersebut adalah 0. Jadi pada ini, sementara pada sistem kesetimbangan pada benda tegar, syarat tersebut masih berlaku untuk ditambah momen resultan sama dengan 0. Rumus pernyataan tersebut seperti pada gambar ini merupakan ini contohnya. Jadi beban terpusat itu artinya ini pusatnya dan macam-macam gaya yang dihasilkan. Sehingga sigma fx harus ini merupakan rumusnya. Sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, sigma fz sama dengan 0, sigma mx sama dengan 0, dan selanjutnya. Untuk yang selanjutnya itu sistem equivalent. Sebuah beban yang bekerja pada suatu struktur dapat digabungkan menjadi beban equivalent yang besarnya sama dengan resultan beban yang bekerja dan posisinya dapat ditentukan dengan cara serupa dengan titik pusat massa. Pada gambar di bawah ini terdapat suatu contoh, terdapat tiga beban yaitu F1, F2, dan F3.
F1, F2, dan F3 dengan jarak terhadap dengan masing-masing D1, D2, dan 3. Jadi jaraknya dari tangan seseorang dari titik ini ke F1 itu ada jaraknya F2 dari titik yang kita anggap ini titik A, dari sini titik B, jadi kita anggap ini titik A ke F1, jadi ini kita sebut dengan D1, titik A ke F2 ini kita anggap D2, dan begitu selanjutnya. Sedangkan yang di FR merupakan resultan. Jadi jarak titik A ke titik FR, titik resultannya yang di sepanjang titik A ke FR atau dari tangan seseorang ini ke FR itu disebut dengan D. Dengan rumus sebagai berikut. Untuk mencari FR sama dengan F1 ditambah F2 dan F3. Jadi gaya 1, gaya 2, dan gaya 3 dijumlahkan untuk mendapatkan hasil dari FR. Sedangkan untuk mencari panjang D ini kita dapat menggunakan rumus F1 ditambah D1 ditambah D1 ini F1 dikali D1, sorry, dan F2 dikali D2 ditambah F3 ditambah D3 dibagi FR, hasil FR tadi dibagi FR. Sehingga kita harus mencari FR-nya dulu. FR-nya dulu yang ini tadi, sorry, maaf. Cari FR sehingga kita baru dapat mengetahui nilai D. Ini contoh soal untuk sistem equivalent. Tentukan sistem equivalent dari sistem tersebut, besar gaya resultan dan letaknya, serta momen pada titik A dan titik B. Dengan memperhatikan arah beban, kita dapat melihat arah beban ada yang ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Jadi ini semua sama disebut Y, tapi arahnya yang berbeda. Jadi rumus FR, untuk mencari nilai FR, kita dapat mengetahui nilai momennya, yaitu 150 dikurang 600. Kenapa 600? Karena dia arahnya ke bawah, artinya minus. Kalau ke atas plus. Jadi 105 sengaja sini tidak dibulat jika di awal kalimat tanda plus tidak dicantumkan. 150 dikurang 600 karena minus, ditambah 100 karena ke atas dia jadi plus, tambah 100 dikurang 250 sama dengan minus 600. Ini ke arah bawah. Intinya karena dia minus berarti ke arah bawah. Sedangkan posisi FR dapat ditentukan dengan menetapkan salah satu titik sebagai titik nol. Berikut ini kita menggunakan A sebagai titik nol. Agar mudah, kita dapat menggunakan titik nolnya ini di A. Jadi yang sebelumnya tadi kita tahu untuk mencari D, jadi seperti ini, 150 Newton dikali 0 meter, D1 dikurang 600 dikali 1,6, jadi 1,6 ini D2 ditambah 100 Newton dikali 2,8, ini tambah ini dikurang 200 Newton dikali 4,8, jadi dari A ke B secara menyeluruh dengan hasil dibagi minus 600 Newton dari hasil FR tadi, sehingga dapat kita ketahui dengan hasil sebagai berikut, yaitu 3,13. Perhatikan bahwa jarak D ini dihitung dari titik A, jadi jarak A ke B, tidak hanya A sampai di sini 100 Newton, tidak A sampai 600, tapi dari A ke B. Jadi secara menyeluruh kita menghitung D-nya secara keseluruhan. Selanjutnya itu statika benda tegar, beban terdistribusi tidak merata. Itu ada 3. Yang pertama yaitu secara bentuk segitiga, yang kedua trapesium, yang ketiga kurva. Beban ekuivalen masing-masing diperoleh dari perhitungan luas
distribusinya, sedangkan posisi beban ekuivalen dapat ditentukan dari titik pusat masanya. Statika benda tegar, beban distribusi tidak merata. Beban terdistribusi segitiga. Untuk pola distribusi segitiga, besarnya beban dari satu ujung adalah 0, kemudian meningkat ke ujung lain secara linear. Beban ekuivalen dihitung dengan luas segitiga. Posisi beban ekuivalen berada sepertiga panjang balok diukur dari ujung yang memiliki beban terbesar, atau 2/3 panjang balok dari ujung dengan beban 0. Yang kedua itu beban distribusi berbentuk trapesium. Beban dengan segitiga pada pola trapesium tidak ada ujung dengan beban 0. Kedua ujung memiliki beban, namun salah satunya lebih rendah. Distribusi beban makin besar secara linear sepanjang balok hingga ke ujung satunya. Beban terdistribusi trapesium ini dapat diuraikan menjadi dua beban berbeda, yakni beban terdistribusi segitiga ditumpuk di atas sehingga membentuk seperti segitiga, dan kita tahu bentuk trapesium seperti itu, kurang lebih trapesium kan seperti ini, yang tidak rata ya, kurang lebih seperti itulah. Ini sebagai contoh saja. Jadi pada area ini kan berbentuk segitiga kalau kita potong. Ini yang dimaksudnya tadi. Ini distribusi segitiga ditumpuk di atas beban terdistribusi merata, sehingga dapat dihasilkan kedua beban ekuivalen dari masing-masing komponen, yaitu bentuk segitiga dan persegi panjang tadi. Akhirnya, dua beban ekuivalen tersebut juga dapat dijumlahkan menjadi satu beban ekuivalen total. Jadi, kita cari dulu satu-satu yang segitiga dan yang perseginya, baru kita jumlahkan sehingga dapat mendapatkan hasil. Ini contoh soal untuk beban distribusi segitiga. Ini ada contoh sebuah soal. Sebuah balok diberi beban terdistribusi segitiga. Jadi ini bentuknya segitiga, kita dapat lihat dari sini A ke B, dan ini ada bebannya. Ini beban-bebannya secara merata, tapi secara menyeluruh tapi tidak merata. Kita dapat melihat panjang pendeknya tekanan yang diberikan atau momen yang diberikan. Ini titik B adalah 100 Newton, seperti pada gambar berikut. Tentukan gaya reaksi tumpuan pada titik A. Jadi kita cari beban ekuivalen adalah luas segitiga di mana alasnya 12 meter dan tingginya 100 Newton per meter. Ini kita lihat panjang alasnya yaitu 12 meter, dan beban secara menyeluruh ini dari yang paling tinggi dan sehingga yang paling rendah yaitu 100 Newton meter. Jadi kita cari FR-nya yaitu setengah dalam kurung 12 meter dikali 100 meter sama dengan 600. Setengah ini merupakan rumusnya. Jadi panjang dikali panjang alas dikali dengan tekanannya atau F atau gaya yang diberikan, reaksi gaya yang diberikan pada suatu benda tersebut, dengan hasil sebagai berikut 600 Newton. Sedangkan letak beban ekuivalen ini atau D berada pada centroid X, yang jika diukur dari titik A adalah X sama dengan 2/3, ini merupakan rumus, kali 12 meter. Jadi ini kita mencari alasnya saja untuk panjang ini. Jadi sama dengan 8 meter. Seperti itu. Perhatikan tumpuan sendi di titik A dan tumpuan roll di titik B. Ini kan ada di A. Ini kan kita dia dapat ke atas ke bawah. Ini merupakan tumpuan sendi dan ini tumpuan roll. Dia bisa ke kiri dan ke kanan. Sehingga diagram benda bebasnya menjadi kurang lebih seperti ini. Ini untuk kita terfokus ke bagian ininya saja, kita ke bagian bawah, yaitu untuk bagian tumpuannya, yaitu tadi tumpuan sendi dan tumpuan roll. Baik, selanjutnya ini kita dapat lihat ini dengan rumus yang tadi yang sebelumnya kita sudah bahas, sigma F sama dengan 0, AX sama dengan 0,
sigma Fy sama dengan 0. AY ditambah B dikurang 600 Newton sama dengan 0. Jadi, untuk mencari kenapa kita tahu Fx-nya sama dengan 0, di sini di sumbu X tidak ada beban atau momen atau gaya yang dihasilkan, jadi Fx sama dengan 0. AY juga seperti itu, AX sama dengan 0 karena tidak ada gaya yang dihasilkan pada area sumbu X. Sedangkan di sigma Fy yaitu juga tidak ada momen yang dihasilkan. AY ditambah B dikurang 600 Newton sama dengan 0, sehingga AY ditambah B, 0-nya kita alihkan ke depan sehingga yang nilainya minus menjadi plus. Sigma MA sama dengan 0, yaitu artinya minus 600 Newton dikali 8 meter. Hasil yang ini tadi dikali dengan yang ini. Seperti itu. B dikali 12Y sama dengan 0. B dikali 12 meter sama dengan 4.800 Newton meter. 4.800 Newton dikali meter. Meter dihilangkan sehingga B sama dengan 400 Newton. Karena AY ditambah B sama dengan 600. Maka AY sama dengan 200. Kenapa hasilnya 200? Karena 600 dikurang 400. Yang kita cari nilai AY. Jadi nilai hasilnya 200 Newton. Yang selanjutnya yaitu contoh soal beban terdistribusi trapesium.